Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Jadi di video kali ini saya mengupload tentang pembuatan pelet seperti yang sudah saya janjikan dahulu. Saya pernah berbicara atau mengucapkan akan membuat video tentang pembuatan pelet ikan. Dan kebetulan ini yang saya pelihara adalah ikan lele. Jadi ini saya buat baru sekarang karena kemarin-kemarin tuh kadang-kadang baru setengah proses pembuatan video baru inget di record gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir nanti sampai jadi pelet sudah saya kumpulkan di sini dan akan saya beri penjelasan sedikit tentang bahan-bahan yang saya gunakan. Tentunya dengan bahan-bahan yang sederhana atau yang ada di sekitar kita, lingkungan kita ya. Jadi ini dedak padi, karena dedak padi di sini kalau di wilayah saya itu agak kasar ya. Jadi dedaknya itu bercampur dengan sekam. Nah, jadi perlu dihaluskan dulu. Kalau daerah kawan-kawan ada bekatul yang halus itu tidak perlu proses penghalusan seperti ini, jadi tinggal langsung dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Kalau di tempat saya ini dedak yang dijual di pasaran itu ada dua versi kawan-kawan. Jadi yang pertama itu bekatul yang halus seperti ini. Nah, dan yang dedak biasa itu yang bercampur dengan sekam ya. Jadi perlu dihaluskan dahulu. Jadi ini saya beli yang biasa atau yang bercampur dengan sekam dan lalu saya haluskan dengan mesin penggiling tepung ya, atau ya itulah sebutannya mesin penggiling tepung. Jadi kenapa dihaluskan? Karena kalau tidak dihaluskan nanti bakal kasar jadinya. Kalau dia kasar nanti mudah pecah ya. Jadi pelet yang dihaluskan mudah pecah karena pori-porinya terlalu besar lubangnya karena kasar tadi ya, ada sekamnya. Jadi yang saya gunakan bahan yang kedua adalah ikan asin. Yang pertama dedak tadi yang dihaluskan, yang kedua adalah minyak ikan asin. Jadi cukup dua bahan, yang tadinya saya menggunakan banyak bahan tapi opsi terbaik adalah ikan asin dengan dedak ya. Ini adalah proses pencacah proses penghalusan ikan asin ya, kita sebut penghalusan ya. Intinya ikan asin tuh biar bisa kita mix dengan dedak tadi ya, tercampur merata dengan dedak. Nantinya akan ada lagi tambahan untuk bahan ini. Setelah ikan asinnya kita haluskan lalu kita campur dengan dedak halus, kita juga butuh penambahan ini apa namanya, aci ya. Aci itu direbus, itu fungsinya untuk perekat. Gini kawan-kawan, tadinya saya menggunakan bahan yang super banyak ya, artinya ada kedelai, jagung dan lain-lain. Mengingat kembali untuk alternatif ini, pakan pelet alternatif ini kan, bagaimana caranya biaya kos pakan itu kita tekan tapi ya hasilnya bisa lebih banyak ya ketimbang kita ini. Jadi saya kurangi untuk kedelai dan jagungnya, mengingat harga kedelai dan jagung itu untuk daerah saya ya, Kibang Trijaya di Lampung, Kibang Lampung, Kecamatan Lampung Barat, itu lumayan mahal. Jadi saya tidak menggunakan kedelai atau jagung, cukup menggunakan dedak dengan ikan asin. Jadi proses ini perlu kita lakukan agar nantinya waktu pencampuran itu bisa menyatu ya. Jadi ikan asinnya perlu digiling dulu biar halus. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita beranjak ke, sebentar saya pindah videonya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah kita giling tadi ya. Lalu kedua bahan tadi, dedak dengan ikan asin, kita campurkan dengan aci. Nah, yang tujuannya untuk merekatkan adonan tadi nanti ketika dia dipres ya. Jadi untuk dua bahan ini saya giling menggunakan gilingan yang sama untuk penghalusan ikan asin tadi. Nah, ini kita aduk-aduk supaya merata. Jangan lupa dicampurkan air. Kira-kira apa namanya, adonan itu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah ya. Kalau basah dia terlalu lancar, nanti waktu press dia terlalu lunak ya, jadi cepat pecah kalau nggak langsung dikeringkan. Nah, seperti ini kira-kira kawan-kawan, kelembapan untuk adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah ya. Tapi ini tadi saya coba di awal ternyata terlalu basah atau kurang kurang apa ya, kurang
kebanyakan air jadi terlalu seperti ini. Nah ini terlalu basah ya, jadi adonannya tuh tidak mau putus kawan-kawan. Ini mengakibatkan nanti kalau dia jatuh di bawah itu, dia lengket ya satu sama lain. Nah itu sudah saya campurkan lagi ke adonan dan saya giling kembali karena di mesin ini nanti terjadi gesekan dan menghasilkan panas, jadi tidak basah lagi nanti keluarnya untuk yang, penggilingan kedua. Ini sudah saya lakukan cukup lama kawan-kawan, jadi sudah terbukti ya sampai panen saya sudah pernah mencoba di ukuran gelas itu sekitar 3 sampai 6 senti ya ukuran bibitnya. Lalu saya beri pakan PF 1000 saya beli 2 sampai 4 kilo untuk mencapai, saringan ya, ukuran pakan karena saringan ini saya memiliki ukuran min 1 sama min 3. Nah, ini yang saya gunakan min 3, jadi setelah ini sampai panen saya menggunakan ukuran ini. Jadi ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti ini bakal putus-putus kawan-kawan, jadi ya dia bakal pecah-pecah. Ini sentratnya ini enggak panjang-panjang seperti ini. Nah ini, tadi saya giling tuh terlalu basah, jadi saya campurkan dengan, beberapa sisa pakan kemarin kan karena kalau kita pakan seperti ini kadang-kadang ada yang bahasanya gogrok gitu kan. Jadi tidak sepenuhnya dia ada di wadah, tapi ada yang apa ya namanya ya, pecah-pecahan kecil-kecil itu loh. Jadi bisa kita campurkan lagi dengan bahan yang baru kita giling dan ini hasilnya. Nah, harusnya seperti ini kan kawan untuk, kelembapannya, jadi dia tidak basah, tidak kering, di gilingan juga pas, keluarnya juga kering. Setelah ini sebaiknya dilakukan penjemuran, agar dia lebih kering ya. Kalau lebih kering itu nanti akan, memperbesar peluang kita untuk menghasilkan pakan pelet apung. Karena yang saya buat ini adalah pakan pelet tenggelam. Kadang-kadang mengapung itu cuma beberapa detik, tapi di sini tidak seberapa saya pertimbangkan untuk masalah apung dan tidaknya, karena yang paling penting adalah di perkembangan ikan tadi. Kalau menggunakan palet ini saya rutin, memberi makan pagi, siang, sama sore itu bisa kita panen di usia 2 sampai 2,5 bulan sampai 3 bulan ya menggunakan pelet ikan asin dan dedak ini. Jadi cukup meringankan beban pakan di ikan lele mengingat harga sentrat pabrikan sekarang atau pelet pabrikan itu luar biasa ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga, FCR dari pakan dan hasil dari daging lele tadi. Kalau sampai meleset ya kemungkinan namanya usaha pasti bisa rugi untung. Tapi setidaknya kalau kita membuat pakan alternatif seperti ini, kita bisa memperkecil, kerugian ya atau bahasa lain namanya usaha. Kadang-kadang ikannya bermasalah dan ada yang mati, jadi waktu target panen nanti tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jadi inilah, sisi baiknya untuk pakan alternatif ini, dia bisa nutupi kematian ikan ataupun kerugian yang, disebabkan oleh cuaca kadang-kadang membentur ikan dan mengakibatkan kematian pada ikan. Kalau kita menggunakan pelet pabrikan dan terjadi kendala di kolam kita itu otomatis kita akan merugi. Tapi kalau kita menggunakan pelet seperti ini, pelet pembuatan sendiri ini, itu bisa menutupi kawan-kawan untuk kematian ikan asal tidak 100% ya. Jadi ini cukup, jadi ini hasilnya setelah giling, kebetulan saya gilingnya sore tadi, jadi tidak saya jemur, lalu cukup saya angin-anginkan saja dan besok pagi sudah bisa diberikan untuk si ikan. Nah ini nanti akan patah-patah kawan. Nah ini kita remas juga tidak masalah, yang penting tidak terlalu kuat. Nah ini sudah bisa diberikan, untuk si ikan sebenarnya, cuma saya angin-anginkan dulu agar ya kadar air sedikit mengurang ya. Jadi nanti nutrisi yang diserap pada ikan tidak seberapa, membuang energi pada ikan. Apa gitu konsepnya? Enggak ya. Jadi ini sebenarnya sudah bisa diberikan pada ikan, cuma saya jemur dulu biar agak kering. Jadi waktu diberikan pada ikan tuh nggak langsung tenggelam gitu. Nah, begitu kawan-kawan. Sebenarnya kita ini bisa lah mandiri dalam pembuatan pakan ternak. Yang penting kita
Yang penting kita mau berusaha atau mencari ide-ide baru, gagasan baru, untuk menemui alternatif yang bisa kita gunakan untuk, mmm, memulai memulai iya, membuat pakan alternatif pada ternak kita. Jadi apapun jenisnya, maupun di hidroponik, di, perikanan ataupun di peternakan kambing, ayam, dan sejenisnya, kita bisalah. Karena bahan-bahan yang ada di sekitar kita tuh sebenarnya banyak, cuma kita kurang membuka mata aja untuk melihat itu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah pengalaman pribadi saya, jadi saya bisa membuat video ini baru kali ini karena perlu, bukan uji coba, perlu saya lakukan dulu sebelum saya menge-share pengalaman ini kepada teman-teman semua. Jadi alhamdulillah ini sudah paten untuk dedak dan, eee, ikan asinnya. Jadi semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Semoga kawan-kawan sehat semua dan semangat terus untuk pemuda Indonesia. Semoga kita sukses selalu, amin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.